Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang muhkam dan mutasyabih. Nanti di dalamnya akan diterangkan beberapa kaidah yang berkaitan dengan muhkam dan mutasyabih. Kita berangkat dulu dari definisinya. Jadi muhkam lughatan menurut Ibnu Faris adalah al-man'u atau pelarangan. Dan secara terminologi ini ada beberapa pendapat para ulama. Dan di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah muhkam adalah sesuatu yang sudah jelas maknanya dan dapat berdiri sendiri. Yang kedua adalah sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat keraguan-raguan baik dari sisi lafaz atau maknanya. Dari definisi di atas mengindikasikan bahwa muhkam adalah sesuatu yang berdiri sendiri baik makna dan lafadznya tanpa kerancuan. Jadi sesuatu yang muhkam itu ketika kita membacanya maka dalam memahaminya kita tidak ada lagi keraguan-keraguan atau kerancuan-kerancuan akan dalam memahami arti tersebut. Jadi muhkam itu ketika kita menerima kata tersebut kita bisa langsung mengerti. Itu adalah definisi muhkam yang tidak perlu lagi penjelasan seperti itu. Sesuatu yang sudah jelas jadi tidak perlu lagi penjelasan di dalamnya. Nah, kemudian makna mutasyabih adalah keraguan akan sesuatu. Kemudian secara istilah ada empat pendapat tentang definisi mutasyabih. Yang pertama adalah sesuatu yang belum jelas maknanya. Ini berarti kontradiktif dengan muhkam. Kalau muhkam itu kan segala sesuatu yang sudah jelas maknanya, tetapi mutasyabih ini sesuatu yang belum jelas maknanya, jadi memerlukan penjelasan. Nah, yang kedua, sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa disandarkan kepada sesuatu yang lain. Yang ketiga, sesuatu yang dalam penafsiran maknanya masih diragukan. Yang keempat, sesuatu yang maksud dohirnya masih belum jelas. Jadi dari keempat definisi ini adalah mutasyabih ini adalah sesuatu yang belum jelas maknanya dan masih samar-samar dan memerlukan penjelasan. Baik dengan menyandarkan kepada sesuatu yang lain sehingga membuat maknanya lebih jelas. Definisi di atas mengindikasikan bahwasanya mutasyabih maknanya tidak bisa berdiri sendiri tanpa menyandarkan kepada sesuatu yang lain. Jadi jelas ya perbedaan antara muhkam dan mutasyabih. Kalau muhkam itu tidak perlu penjelasan, kalau mutasyabih itu masih perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, kemudian kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama itu berbunyi semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah muhkam dengan keterangan tentunya. Maksudnya dengan keterangan ini adalah kaidah ini nanti akan ada keterangan eksplanasi dari kaidah tersebut. Nah, kemudian semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah mutasyabih. Ini juga nanti ada keterangannya. Sebagian muhkam dan sebagian mutasyabih. Jadi di sini ada mengandung tiga poin ya. Nah, apa yang dimaksud dengan semua yang ada di dalam Al-Quran muhkam? Kan kita itu kan sering mendengar ya bahwasanya misalkan pembagian ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Tetapi kalau di kaidah ini kok semua yang ada di dalam Al-Quran kok muhkam? Jadi keterangannya dari iktibar yang pertama adalah semua yang ada di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang hak dan sidq. Jadi tidak mungkin kalau seumpama di dalam Al-Quran itu mengandung kebohongan. Nah, maka dari itu dikatakan bahwasanya semua yang ada di dalam Al-Quran itu muhkam. Sampai di sini jelas ya. Jadi Al-Quran itu tidak mungkin di dalamnya membawa kemudorotan atau di dalamnya membawa kebohongan-kebohongan. Maka ini yang disebut dengan semua yang ada di dalam Al-Quran itu muhkam. Nah, kemudian maksud dari iktibar yang kedua yaitu semua yang ada di dalam Al-Quran mutasyabih. Jadi mutasyabih di sini adalah diartikan serupa. Nah, seperti Hasan, Sidik,
hidayah, naf'on. Jadi sesuatu tentang kebaikan itu adalah serupa. Maka dari itu karena Al-Qur'an ini menyeru semuanya yang ada di dalam Al-Qur'an ini menyeru pada kebaikan, maka dikatakan bahwasanya semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu mutasyabih. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya sebagian mengartikan bahwasanya yang ada di dalam Al-Qur'an itu muhkam, dan ada yang mengartikan sebagian yang ada di dalam Al-Qur'an itu mutasyabih, dan ini sesuai dengan pembagian bahwasanya ayat Al-Qur'an itu setengahnya muhkam, setengahnya mutasyabih. Kenapa? Karena adanya perbedaan dalam memaknai muhkam dan mutasyabih. Terkadang makna dalam suatu kaum itu bisa dipahami dengan baik, tetapi di kaum yang lain tidak bisa dipahami dengan baik. Maka di dalam kaum yang bisa memahami makna tersebut dengan baik, maka ayat tersebut misalkan dihukumi sebagai ayat yang muhkam. Tetapi kepada kelompok yang tidak mengetahui artinya atau maknanya, maka ayat tersebut dinilai sebagai ayat yang mutasyabih. Jadi letak pembagian muka mutasyabih itu dinilai dari bisa atau tidaknya orang tersebut menangkap makna dari ayat tersebut. Nah, ini contohnya ya, bahwasanya seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah muhkam. Jadi ini sudah didalilkan di surah Hud ayat 1. Kitabun uhkimat. Nah, sudah jelas ya. Kemudian bahwasanya seluruh yang ada di dalam Quran itu mutasyabih. Ini sesuai dengan dalil Az-Zumar ayat 23. Nah, kemudian yang ketiga, poin ketiga yang setengah muhkam, setengah mutasyabih, ini sesuai dalam ayat Al-Qur'an. Bisa dilihat minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhor mutasyabihat. Oke, lanjut. Kemudian kaidah yang kedua, sesuatu yang muhkam itu wajib diamalkan, dan sesuatu yang mutasyabih itu wajib diimani. Nah, yang muhkam itu yang seperti apa? Nah, sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an yang mana maknanya itu sudah maklum atau kita itu sudah mengetahui ketika kita membaca ayat tersebut, kita sudah tidak memerlukan eksplanasi lebih lanjut atau penjelasan lebih lanjut, maka itu yang dimaksud dengan ayat muhkam. Nah, maka ketika kita menemukan ayat yang seperti itu, maka wajib untuk dilaksanakan. Seperti misalkan perintah akan sholat, kemudian larangan untuk melakukan riba, seperti itu. Jadi jelas jelas perintahnya, jelas apa yang dimaksud di dalam Al-Qur'an tersebut. Itu yang disebut dengan ayat-ayat muhkam. Sedangkan mutasyabih itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mutasyabih hakiki, yang kedua itu mutasyabih idhofi. Mutasyabih hakiki itu yang bagaimana? Mutasyabih hakiki itu yang tidak diketahui tentang hakikatnya. Ketika kita membaca ayat tersebut, kita tidak tahu apa hakikat dari ayat tersebut, karena makrifahnya atau yang hanya bisa mengetahui hakikat dari ayat tersebut hanya Allah saja. Itu yang disebut dengan mutasyabih hakiki. Kemudian yang disebut dengan mutasyabih idhofi adalah sesuatu yang maknanya tidak diketahui oleh ahli rusuh. Ahli rusuh ini adalah ahli ilmi, ar-rasikhuna fil ilmi. Kemudian akhirnya disandarkan kepada ayat-ayat muhkam. Jadi jika ada ayat para alim atau para ahli rusuh ini tidak mengetahui ayat tersebut, maka ayat tersebut masuk kepada mutasyabih idhofi. Seperti itu. Nah, misal dari ayat-ayat muhkam, misal dari ayat-ayat muhkam yang wajib diamalkan, di sini diterangkan seperti al-amru bil ihsan, yaitu perintah untuk mengerjakan kebajikan. Itu kan kita sudah mengerti ya. Misalkan untuk melakukan sedekah, kemudian untuk
untuk melakukan zakat misalkan itu berarti atau untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan itu kan kita tidak perlu eksplanasi lebih lanjut. Maka dari itu termasuk ayat-ayat yang muhkam atau perintah untuk melakukan ibadah. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi karena itu masuk kepada kewajiban seorang hamba. Nah, kemudian misal dari mutasyabih hakiki. Misalnya itu seperti apa yang hakikatnya itu hanya Allah saja yang tahu, yaitu seperti adanya hari akhir. Nah, di sini disebutkan anil yaumil akhir, kemudian anil malaikah. Nah, kita itu kan menerima hari kiamat, kemudian keberadaan malaikat, itu kan semuanya itu kan bersifat khobar ya. Jadi kita hanya menerima khobarnya, tetapi hakikatnya hanya Allah saja yang mengetahui. Karena keberadaan mereka itu kan tidak empiris dan sifatnya itu kalau misalkan hari kiamat itu kan sifatnya mustakbal. Jadi kan kita kan belum tahu tentang hakikatnya. Nah, maka dari itu ayat-ayat yang menerangkan misalkan tentang hari akhir, kemudian tentang malaikat, itu termasuk kepada ayat mutasyabih hakiki. Jadi hanya Allah saja yang tahu. Nah, kemudian yang kaidah yang terakhir adalah semua makna zahir dari ayat Al-Qur'an dipahami oleh mukhatabin. Nah, mukhatabinnya di sini siapa? Mukhatabin di sini adalah bangsa Arab. Ketika Al-Qur'an turun, kita tidak bisa memungkiri Al-Qur'an turun dengan menggunakan bahasa Arab karena Nabi Muhammad bahasa ibunya itu adalah bahasa Arab. Jadi, untuk mempermudah dalam menjalankan dakwah, maka Al-Qur'an tersebut ditransformasikan menjadi bahasa Arab, bahasa manusia agar bisa dipahami maknanya. Nah, ini sudah jelas ya, Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab agar menjadi petunjuk orang-orang Arab pada saat itu. Jadi semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu pasti akan dipahami oleh mukhatabinnya. Nah, misalkan beberapa upaya yang dilakukan untuk menafsirkan Al-Qur'an itu yang sudah kita pelajari, misalkan ketika Nabi mengajarkan 10 ayat kepada sahabat dan tidak akan pindah sebelum sahabat itu benar-benar memahami dan mengamalkan ayat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sahabat dan tabi'in di masa sahabat dan tabi'in, mereka berusaha untuk menafsirkan seluruh ayat di dalam Al-Qur'an. Jadi kan ketika Nabi wafat itu kan tidak semua ayat itu kan sudah ditafsirkan, tetapi di masa sahabat dan tabi'in mereka berusaha untuk menafsirkan seluruh ayat di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu muncullah di masa kodifikasi kitab-kitab tafsir yang menafsirkan tafsir dengan tartib mushafi. Jadi seluruh ayat Al-Qur'an itu ditafsirkan. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah mereka berhenti, para sahabat dan tabi'in ini, jika menemukan perkara-perkara yang sulit yang mereka tidak ketahui. Bukan tidak ada seorang pun yang mengetahui, maksudnya tidak ada seorang pun di dunia ini misalkan mengetahui makna tersebut, tetapi ketika yang mereka tidak ketahui saja, karena sudah saya terangkan tadi bahwasanya makna itu kadang satu kaum itu paham, tetapi dengan kaum yang lain itu mereka tidak familiar dengan kata-kata tersebut. Sering ditemukan seperti itu. Maka ketika mereka tidak familiar atau mereka tidak mengetahui tentang tentang ayat tersebut, maka mereka akan berhenti dan berarti ayat tersebut masuk kepada ayat-ayat mutasyabih. Jadi intinya adalah sebenarnya klasifikasi muhkam dan mutasyabih itu adalah sangat relatif sekali. Jadi tergantung pemahaman dari penerima ayat tersebut atau para mukhatabnya, seperti itu. Nanti untuk selanjutnya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih.